Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita, sampai Allah menggelari kita hamba-hamba yang mendapatkan gelar husnul khotimah. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah gunung meletus, musibah kebakaran, musibah rumah tangga, ataupun musibah-musibah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Alhamdulillah wa syukurillah saya hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah meridhoi hingga hamba bisa membuat video YouTube ini. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ladang amal ibadah saya kelak nanti ketika saya sudah meninggal, bukan menjadikan satu mudorot atau menjadikan satu beban siksaan nanti saya di akhirat. Apa yang saya sampaikan adalah kita kembalikan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang terjadi di dunia ini kersaning Gusti Allah. Kemudian kita hanya melakukan syariatnya saja. Ya, apapun bentuk syariatnya kita sandarkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, saya juga hanya menyampaikan ilmu-ilmu yang leluhur kita sudah pakai dahulu. Jadi agar generasi milenial itu tidak lupa akan makna filosofi dari satu buah pusaka yang tentunya mempunyai makna-makna yang dalam, yang tersembunyi, karena keris itu singkatan dari sinengkerkan aris, kebijaksanaan yang disembunyikan. Karena di dalam nama dapur, ya, di dalam nama dapur pusaka itu ada doa-doa dan makna-makna tersendiri. Dari ricikannya pun ada, looknya pun ada makna filosofinya. Dari ricikan kembang kacang pun ada, ya, banyak sekali makna filosofinya. Sahabat Pusaka Jawa, sebelum kita babar bilah pusakanya, saya akan memberikan kisi-kisinya. Dapur pusaka ini memang secara material besinya satu visi misi dengan nama dapurnya, juga satu visi misi dengan pamornya. Artinya ini lebih kuat mengerucut untuk satu tujuan. Tujuan apa? Biar diemani wong wadon, biar disayangi oleh perempuan atau lawan jenis. Yang perempuan disayangi oleh laki-laki, yang laki-laki disenangi oleh perempuan. Seperti itu. Ini jarang terjadi. Ya, karena jadi ini memang lebih fokus kepada satu titik untuk pengasihan full. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita ambil bilah pusakanya dapur apakah itu, ya. Nah, di dalam warongko ini ada satu bilah pusaka yang pamornya pun hanya ada di salah satu buku saja, yaitu di buku Pamor Duwung, babon babon asli saking Cirebon. Di buku-buku yang lain tidak ada pamor ini. Makanya ketika kita semakin banyak referensi buku, insya Allah akan mudah untuk mencari apa yang kita tidak tahu. Dapurnya juga ini ketika saya buka buku di ensiklopedi keris, di keris Jawa antara nalar dan mistik, di keris Jawa yang Ki Juru Bangun Jiwo maupun di buku yang lain itu tidak ada.
Tapi ada salah satu di buku Punggawa Keris, ya, buku Keris Punggawa Jawa ini ada dapurnya. Dan ternyata dapur ini ada dua, walaupun beda O dan U. Yang selama ini saya tahunya hanya cuman U saja. Nanti kita jelaskan dapur apa. Sahabat Pusaka Jawa, kita bahas dulu warongkonya. Warongkonya ini adalah warongko Gayaman Surakarta Wondo Bener atau Paku. Kemudian pendoknya ini pendok bunton, ya. Pendok bunton ini ikutnya kroton, ya. Ininya kroton. Pendok bunton kroton 1, kemudian motifnya, ya. Kemudian untuk mendaknya ini mendak parijata, untuk handle-nya ini handle canteng, ya. Dan kita lihat untuk kayunya ini kayu mempunyai pelet selempang sampir seperti selendang yang disampirkan miring ke sini, ya. Jadi peletnya nyamping, jarang pelet yang selempang sampir. Memang kadang merangi itu dibikinkan serat yang bisa untuk bagus ketika dibikin warongko. Sahabat Pusaka Jawa, kita buka bilanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bilanya cukup istimewa, ya. Kalau kita lihat, ya, kita hitung looknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Looknya 7, ya. Kemudian memakai gandik polos, memakai tikel alis, memakai pecetan, di sini juga memakai greneng, keder kon. Ayo. Ya, mungkin orang yang biasa, mungkin oh itu langsung jaran guyang. Betul, jaran guyang, tapi jaran guyang tidak ada tikel alisnya, bro. Ini ada tikel alisnya, saya aja pusing nyarinya. Ternyata sahabat Pusaka Jawa, ternyata nih, kalau ricikan dari jaran guyang, pakainya U, ya. Ricikan dari jaran guyang, gandiknya lugas, memakai pecetan, kemudian kadang memakai greneng yang wurung, looknya 7. Bilanya pipih, ya, ada juga yang limpa. Tapi tidak memakai tikel alis. Nah, ini sahabat Pusaka Jawa, saya dekatkan. Ini jelas memakai tikel alis, kan? Ya kan? Kalau jaran guyang yang biasa kan memakai tingil kadang, ya. Di sini memakai tingil, ya kan? Kemudian gandingnya polos, pecetan, greneng wurung, kan seperti itu. Kalau tidak memakai greneng wurung. Nah, ini memakai tikel alis. Dapur apakah ini? Saya buka beberapa buku sampai ndase ngeliyeng. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban ketika saya membuka buku Keris Punggawa Jawa. Ya, mungkin sahabat Pusaka Jawa yang sudah punya di halaman 85 ada. Ya, ternyata ini keris dapur jaran goyang. Jadi memang ada keris dapur jaran goyang, kemudian di bawahnya ada dapur keris jaran guyang. Jadi ada dua. Pimen ke sahabat Pusaka Jawa. Ya, perbedaan adalah rahmat. Makanya saya bilang, sering banyak sekali dapur keris yang tidak ada di buku, di buku pakem ini. Ternyata cuman ini tok, nggak ada kan keder. Nah, kalau sahabat Pusaka Jawa mempunyai referensi buku yang lain, itu bisa, oh ternyata di sini ada. Termasuk pamor ini. Pamor ini hanya saya temukan pada buku Pamoring Duwung Babon Asli Saking Cirebon. Di buku pamor yang lain tidak ada. Aduh, ndase ngliyeng sahabat Pusaka Jawa. Ya, di buku ensiklopedia tidak ada, di buku keris Jawa antara nalar dan mistik juga tidak ada, di buku keris Jawa Ki Juru Bangun Jiwo nggak ada. Di buku itu nggak ada. Nah, ini pamore apa Mas? Oh, pamore smile. Lihat pamore smile kan, ini matanya, ini mulutnya. Nah, nanti kita jelaskan. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada sudah jelas, ya. Jadi ini adalah dapur keris jaran goyang, ya. Kalau yang tidak memakai tikel alis ini namanya dapur jaran guyang. Yang ini jaran goyang. Pastinya ketika beda huruf beda makna. Kayak contoh jaran guyang artinya kuda yang dimandikan, guyang dimandikan. Kalau jaran goyang
berarti kuda yang berjingkrak yang sedang menari. Ngeri ya. Dan ternyata di buku Keris Punggawa Jowo itu ada 2 keris jaran goyang dengan ciri-ciri yang seperti ini. Kemudian di bawahnya keris jaran guyang dengan ciri-ciri yang tidak memakai tikel alis, luk 7 gandik polos, memakai pejetan juga. Nah itu alhamdulillah akhirnya ketemu, ini ternyata dapur keris jaran goyang. Jadi perlu saya sebutkan, ini keris jaran guyang dan jaran goyang perbedaannya di tikel alis. Keris jaran guyang tidak memakai tikel alis, tapi kalau keris jaran goyang memakai tikel alis. Cukup ya sahabat Pusaka Jawa, kalau kita membaca bukunya saja tapi tidak mempunyai barangnya pasti akan bingung juga. Ya kan? Tapi kalau sudah ada barangnya, oh iya, saya punya keris jaran goyang, punya sahabat Pusaka Jawa. Bentar ya. Nah, mana ya? Nah, ada sahabat Pusaka Jawa. Nah ini perbedaan keris jaran goyang dan jaran guyang. Kalau keris jaran goyang ini memakai tikel alis, jaran guyang tidak memakai tikel alis, sama-sama luk 7. Sepintas hampir sama, mungkin yang tidak begitu paham mesti itu keris jaran guyang. Ternyata ada perbedaan ya. Jadi sahabat Pusaka Jawa bisa melihat ya, ini adalah dapur keris jaran goyang dan ini jaran guyang. Oke sahabat Pusaka Jawa, kita lanjutkan pemaparannya. Kita alhamdulillah nambah ilmu ya sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat pucukan bilahnya, ini ikutnya pucukan bilah. Sebetulnya ini berarti karena ini anggabah kopong sahabat Pusaka Jawa. Kemudian kalau kita lihat dari looknya, ini looknya look kembak. Kita ketahui look ada look hemet-hemet, look kembak, look rengkol atau sarpang langi, ada sarpo nyander, ada apalagi ya, itulah pokoknya. Kadang sering lalen sahabat Pusaka Jawa. Kemudian kita bahas tentang tikel alisnya sahabat Pusaka Jawa. Tikel alisnya ini ikutnya gagang terong seperti tangkainya buah terong. Tikel alis ada berapa? 1 gagang terong, kedua gagang pohong, gagang godong pohong, kemudian nerjang gandik, kemudian landung, ada 5. Nah ini adalah tikel alis gagang terong. Kemudian kita lihat pejetannya. Pejetannya ini adalah pejetan atau belumbangan bata rubuh. Kita ketahui pejetan ada 2, bata rubuh dan adeg bata. Dan kalau kita lihat dari gonjonya, ini gonjonya sebit rontal seperti daun ron yang dicabik-cabik. Ya, biasanya untuk dapur yang sebit rontal begitu kan ciri-cirinya di belakangnya itu seperti ekor ekor udang ya, tapi dia lurus, jebret tapi lurus. Kalau dilihat dari sini tuh. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada. Kemudian kita bahas tentang pamornya. Pamornya apa ini Mas Oo? Saya dekatkan. Ini pamornya adalah pamor diemani wong wadon. Artinya disayangi atau dikasihi perempuan. Pamor ini khusus dibikin untuk itu. Doa dan harapannya cuman itu. Untuk perempuan. Ngeri. So, sahabat Pusaka Jawa yang punya pamor ini siapa? Hebat kalau punya pamor ini. Jarang sahabat Pusaka Jawa. Ini saya ada di buku ini. Ya, di buku Pamor Duwung ini ada. Ya. Dan ini bentuknya kan di halaman berapa ya ini ya? Di halaman kalau nggak salah 69 kalau nggak salah. Bentar ya. Bentar. Kalau nggak salah halaman 29. Ya, biar sahabat Pusaka Jawa tahu ternyata memang ada pamor yang dikasihi wong wadon. Ya, biar karena ternyata leluhur kita ya
Mana ya? Bentar. Angger digolek tiko ya. Kadang-kadang ini. Nah, ini halaman ini nih 29. Lihat ya sahabat Pusaka Jawa nih pamornya tuh sama kan? Nah, di keterangan tulisannya ini pamor didemeni wong wadon, artinya dicintai, dikasih oleh perempuan. Alhamdulillah, mudah-mudahan tabarukan doane sang empu, perempuan banyak yang cinta sama saya. Ya, kemudian kita bahas tentang Luk 7. Makna filosofi dari Luk 7 apa Mas Oo? Luk 7, doa dan harapan dari sang empu adalah agar si pemilik Luk 7 itu mempunyai wibawa yang besar dalam omongannya. Ketika dia berbicara, lawan bicaranya akan terpengaruh. Ketika dia menghardik atau membentak, orang yang mendengarnya merasa takut. Ketika dia ngomong, mempunyai wibawa karisma. Intinya lebih pada di power omongan. Ya, orang pada segan sahabat Pusaka Jawa, ya, wibawa dalam berbicara. Ya, pertama punya wibawa dalam berbicara, kemudian perintahnya ditaati orang. Yang ketiga bentakannya itu yang mendengar itu orang akan merasa takut. Yang keempat adalah ketika dia berbicara mempengaruhi. Berarti sinkron dong dengan pamor. Pamor ini kan agar dikasihi atau dicintai oleh wanita. Ketika disambungkan dengan ini, kita mempunyai karisma dan wibawa. Kadang perempuan itu lebih senang dengan laki-laki yang mempunyai karisma wibawa dalam berbicara. Akhirnya dia terpengaruh. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian kita lihat dari jenis besinya. Ya, tak buka biar kita tahu bunyinya. Tak jentrikin dulu ya, sahabat Pusaka Jawa. Mudah-mudahan terdengar. Tuh. Bisa terdengar banget tuh. Tuh. Dengar nggak ya? Mudah-mudahan terdengar di mic ya. Enak banget bunyinya tuh. Tung. Bunyinya itu ambrengengeng seperti lebah yang sedang terbang. Kemudian penampakan besinya, sahabat Pusaka Jawa, penampakan besinya ini hitam tapi seolah-olah berlumut, sahabat Pusaka Jawa. Lumut tahu ya? Yang lumutnya kayak orang semu hijau begitu. Ya. Warnanya seolah berlumut hitam. Kemudian ini biasanya konon katanya berasal dari batu asih. Ya, ini adalah jenis besi terate. Namanya besi terate. Tuah atau angsarnya adalah dijauhkan dari segala macam fitnah. Yang kedua agar dicintai oleh wanita. Nyus, pokoknya. Jadi sang empu, saya yakin ini si pemesan awal keris ini tujuannya satu. Wadon. Karena dan sang empu pun akhirnya mengaksesnya dengan dapur jaran goyang. Ya, dengan dapur jaran goyang. Kita ketahui ya, jaran goyang. Kalau jaran goyang berarti kuda jingkrak, kuda yang menari-nari. Dimana kalau kuda sudah menari, orang pun akan terpana. Kita juga sangkutkan dengan keilmuan pelet, jaran goyang ada. Ternyata dapurnya pun ada jaran goyang. Bukan guyang loh ya. Kalau yang guyang tidak memakai tikel alis. Kalau ini jaran goyang, ini memakai tikel alis. Dan ada pada buku Keris Punggawa Jawa terbit tahun 2021 kayaknya. Itu waktu itu yang memerintahkan Presiden Jokowi. Saya dapat dari orang keraton, dari Kanjeng Krishna. Alhamdulillah saya dapat karena saya minta. Karena waktu itu hanya untuk dibikin berapa ya, 80 biji aja atau berapa, enggak banyak. Dan saya minta, minta tapi saya ganti dengan uang karena itu limited edition. Karena memang saya butuh butuh ilmu yang banyak agar ketika menyampaikan satu pendapat kita, oh kamu berarti rujukannya dari buku ini, kamu rujukannya dari buku ini, seperti itu. Jadi tidak gampang menyalahkan. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, jadi ini namanya besinya besi teratai, tuah atau angsarnya dijauhkan dari segala macam fitnah, kemudian agar dicintai oleh wanita. Satu visi misi, saya bilang di awal, dari bentuk dapurnya, nama dapurnya, dari pamornya, kemudian dari besinya, material besinya pun sama. Satu visi misi, yaitu dicintai oleh wanita.
Oke, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pasikutenya yang wingit dan prigel, kemudian besinya diraba halus, ya, dari bawah tampilannya semakin meruncing, looknya juga tidak begitu rengkol, panjangnya juga sedang, ya, kita ukur panjangnya, ya, kita ukur panjangnya 33,5, ya, 33,5. Terus gandiknya juga tidak begitu tinggi. Ini estimasi adalah Tangguh Mojopahit, sahabat Pusaka Jawa. Kita ketahui Mojopahit adalah kerajaan yang besar yang berdiri kalau tidak salah 1400-an ya. Mojopahit kalau nggak salah sekitar berapa sih, 200 tahunan ya. Seperti itu. Nah, ini tangguhnya Tangguh Mojopahit, kerisnya dapur jaran goyang. Kalau kita ini sahabat Pusaka, kita rangkum secara keseluruhan ya, makna filosofi doa dan harapan dari Sang Empu dengan nama keris jaran goyang, ya, dengan nama keris jaran goyang ini adalah agar si pemilik keris ini dicintai banget oleh wanita, dikasihi, diemani. Dieman itu disayang. Ketika laki-laki diemani perempuan, dia punya apapun dikasihkan. Itu eman. Cinta, biasanya kalau cinta hilang, cinta sudah hilang, maka sudah. Tapi kalau yang namanya sayang itu walaupun disakiti berapa kali pun tetap sayang. Sampai ke dalam lubuk hati. Kadang sayang itu sampai dibawa mati. Walaupun udah tahu-tahu disakiti. Itu sayang, levelnya sayang. Kalau cinta bisa hilang. Sayang itu agak susah menghilangkan. Nah, ini agar disayangi oleh perempuan, diemani wong wadon. Nama pamore apa tidak dijelaskan di buku Duwung, cuman dijelaskannya pamor ini agar diemani wong wadon. Disayangi oleh perempuan dari pamornya. Kemudian dari look sendiri ya, omongannya pun mempunyai karisma wibawa. Diajak ngobrol orang terpengaruh. Ketika menghadik orangnya pun merasa takut. Ya, dapurnya jaran goyang agar orang lebih banyak tertarik. Kalau goyang kan artinya mandi, yang mempunyai makna filosofi itu agar kita lebih menghilangkan nafsu kebinatangan kita. Menghilangkan nafsu kebinatangan kita. Kuda kalau dimandikan itu nurut sama yang memandikan. Sama ketika kita sering mandi, bahasanya 5 kali sehari 5 waktu, insya Allah kita juga tunduk kepada perintah-perintah Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, ana remek. Ya, dan ketika kita sudah tunduk patuh, biasanya orang bilang untuk pengasihan. Kalau ada yang untuk pengasihan pengelarisan, nah kalau ini jalurnya khusus tok ngomong wadon. Sahabat Pusaka Jawa, doa dan harapannya itu seperti itu. Ini istimewa sekali. Saya bilang ini istimewa, ya. Ini istimewa. Mudah-mudahan siapa yang pokoknya sahabat Pusaka Jawa, mungkin YouTuber belum ada yang review pamor ini, saya kira. Mudah-mudahan tidak ada, mudah-mudahan baru saya ya. Ini pamor ini memang langka, sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up-to-date dari saya. Yang ingin request nama dapur, silahkan komentar di kolom komen. Jika ada saya baper, jika tidak ada buat PR. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Allah.